sahabat Kompas TV, kembali lagi di Polling Podcast Keliling. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Itu adalah salah satu kutipan Era Kartini yang menginspirasi dan mendorong setiap perempuan untuk berani bermimpi dan mewujudkannya. Kali ini kita sudah bersama dengan dua perempuan muda yang hebat dan juga inspiratif. Ada Enta Fadila Tapisa, content creator sekaligus penerima beasiswa S2 LPDP, University of Glasgow, Scotland. Kemudian ada juga Andili Aprilia Rahmawati, penerima Glow and Lovely Bintang beasiswa Batch 3, Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi sebelum kita berbincang dengan keduanya, kita saksikan dulu video testimoni dari penerima Glow and Lovely Bintang beasiswa berikut ini. Saya Fahayu, biasa dipanggil Fai. Saya dari Gunung Kidul. Saya ingin menjadi dosen dan saya berkeinginan untuk memiliki komunitas non-profit yang membantu memberdayakan perempuan. Sempat berpikir tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja saja membantu orang tua. Dan di lingkungan rumah saya itu sebagian besar orang berpikir, untuk apa sih kita berpendidikan tinggi? Bagi saya, seorang anak desa itu juga bisa mencapai cita-citanya, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa membuktikan bahwa kita bisa sukses. Nama aku Maerel dan aku berasal dari Kabupaten Semarang. Impian terbesar Maerel adalah ingin memiliki usaha di bidang komunikasi. Ketika keadaan finansial sedang tidak baik, memang sempat ada keraguan, akan tetapi Mai sangat bersyukur karena Mai memiliki dua orang tua yang sangat mendukung mimpi-mimpi Mai untuk bersekolah dan juga untuk menggapai cita-cita Mai menjadi seorang ahli di bidang ilmu komunikasi. Mai berusaha untuk mencari bagaimana ya caranya, walaupun keadaan finansial Mai terbatas, tetapi Mai tetap bisa menempuh pendidikan tinggi. Sampai kakak-kakak dari Hozizora Foundation itu datang ke sekolah saya dan memperkenalkan Glow and Lovely Bintang beasiswa. Mai sangat bersemangat sekali karena Mai merasa menemukan jawaban dari semua keraguan dan kegalauan dalam diri Mai selama ini. Semenjak menjadi adik bintang, Mai mendapatkan banyak sekali dukungan yang pada akhirnya membantu Mai untuk berproses dan menjadi lebih dekat dengan impian Mai. Pada tahun 2019, Mai sempat mendapatkan juara 1 di National University Debating Championship yang merupakan kompetisi debat bahasa Inggris terbesar yang diadakan oleh Kemendikbud. Selain itu, saya juga mengikuti berbagai kompetisi dan juga lomba, khususnya terkait kepenulisan dan juga penelitian. Saya meneliti daun kupu-kupu untuk mengatasi demam dan juga bonggol pisang untuk mengatasi rambut rontok dan berketombe. Jangan takut mencoba segala hal baru. Meskipun dalam prosesnya itu banyak hal dan rintangan yang dihadapin, dan disitulah kalian belajar banyak hal. Jangan sampai kalian gagal bahkan sebelum mencoba. Kita nggak perlu kok jadi orang yang paling pintar atau jadi orang yang paling kuat. Tetapi kita bisa untuk terus berusaha menjadi orang yang paling gigih. Mau untuk menjadi orang yang terus belajar dan mau untuk menjadi orang yang terus berjuang. In life, we don't get to choose how it starts, but we can decide how it will end. Untuk seluruh perempuan di Indonesia yang juga ingin menggapai mimpinya, segera daftarkan dirimu di Glow and Lovely Bintang Beasiswa melalui kelasberbagicerah.com. Karena setiap perempuan di Indonesia berhak memiliki pendidikan tinggi. Setelah kita dengarkan video testimoni tadi, kita langsung saja berbincang dengan salah satu penerima beasiswa S2 LPDP. Ada Kak Enta Fadila Tapisa, dia menerima beasiswa S2 dari University of Glasgow, Scotland. Halo Kak Enta, apa kabar? Halo. Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Kak Enta 25 tahun, masih muda banget, bisa jebol LPDP dan satu kali percobaan, itu gimana ceritanya, kok bisa sih? Alhamdulillah lagi rezeki aja. Kebetulan baru aja kemarin ulang tahun, jadi sekarang udah 26 Selamat tahun. ulang tahun, 26 tahun. Udah 26 tahun. Kemarin mencoba LPDP-nya pas baru aja lulus dari S1 karena ngerasa mumpung ada kesempatan, mumpung masih semangat kuliah, ya udah coba aja daftar LPDP. Emang kemarin sih nggak terlalu yakin sih lulus atau enggaknya, tapi daripada menyesal kan ya nanti pas udah umur 30-an nyesel kalau nggak coba LPDP, jadi coba aja pas lagi dingin kemarin.
Daripada nyesel jadi coba ya. Apa kesulitan yang paling dirasakan ketika apply LPDP waktu itu? Sebenarnya yang paling sulit adalah meyakinkan kedua orang tua. Karena orang tua ini nggak terlalu setuju untuk melanjutkan S2 karena kan S1 udah cukup gitu ya di perkiraan orang tua saya. Karena ujung-ujungnya juga kita kan akan melanjutkan ke dunia kerja, jadi S1 udah cukup. Tapi lambat laun setelah saya yakinkan terus-menerus, terus kasih tahu cerita-cerita orang sukses yang S2, alhamdulillah akhirnya justru orang tua saya yang mendukung saya untuk melanjutkan S2. Lalu kalau di seleksi LPDP-nya sih saya ngerasa kalau yang sulit itu adalah wawancara, karena saya harus meyakinkan orang lain, yaitu pewawancara, bagaimana nih saya yang merupakan fresh graduate, terus ingin melanjutkan studi di bidang manajemen, padahal dulunya hubungan internasional. Jadi kemarin harus mencari data dan alasan yang sangat kuat untuk meyakinkan di bagian wawancara. Kalau untuk meyakinkan orang tua tuh prosesnya butuh berapa lama Kak Enta? Agak lama sih, sebenarnya saya ingin lanjut S2 tuh dari semester 4 pas S1. Tapi mau ke belakang, udah mau lulus, orang tua tuh makin kekeh enggak. Sampai akhirnya ya udahlah ikutin kemauan orang tua, mungkin untuk mencari karir dulu saya ikuti. Tapi lambat laun orang tua juga ngeliat kan ya, anaknya kayaknya badannya doang nih di sini, tapi pikirannya pingin banget lanjut S2. Sampai akhirnya orang tua justru mendorong, ya udah kamu lanjut S2 nih, LPDP buka, coba daftar aja, apa salahnya nyoba. Jadi kemarin saya sempat ragu terhadap diri saya sendiri, sampai akhirnya saya yang didorong sama orang tua saya untuk melanjutkan S2. Jadi kemarin saya rasa sih nggak langsung goal ya sekali kita minta ke orang tua, tapi orang tua juga perlu pembuktian dari kita, perlu alasan yang jelas dari anaknya. Jadi aman nggak ya saya di luar negeri? Jadi saya research juga bagaimana sih kehidupan di luar negeri, bagaimana sih studi di sana bagi perempuan dan muslimah seperti itu. Oke, kan tadi S1 dari hubungan internasional ya, kemudian S2-nya ini lulus sebagai Master of Management with Distinction. Itu sangat berbeda sekali atau sebetulnya selinier sih Kak Enta untuk jurusan yang diambil ini? Kalau berbeda, sebenarnya berbeda dari fakultasnya ya. Kan dulu saya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Kalau lanjut di sini di S2 berarti kan itu business school ya namanya. Jadi sebenarnya dari rumpun ilmu pun sudah berbeda. Tapi saya kemarin menarik benang merahnya apa yang sama dari pendidikan sebelumnya. Dan pendidikan yang akan datang adalah kan dulu di hubungan internasional selain membahas politik juga membahas tentang ekonomi sedikit-sedikit, membahas juga tentang MNC, bagaimana perilaku aktor internasional yang nggak cuma negara tetapi juga perusahaan maupun individu. Lalu saya juga tarik benang merah dulu bagaimana sih saya di organisasi, bidang manajemen apa sih yang saya dulu miliki di organisasi, misalnya kita SDM-nya bagaimana kita mengatur orang sebagai leader, bagaimana kita mengatur keuangan di suatu organisasi, misalnya menggunakan pemateri dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya kumpulkan lagi nih apa aja sih yang telah saya lakukan sebelumnya, sehingga saya bisa meyakinkan pewawancara saya dan meyakinkan juga universitas untuk menerima saya yang tidak memiliki latar belakang manajemen. Dan Universitas Glasgow ini kan juga salah satu universitas terbaik di dunia, jadi saya juga bangga sekali. Jadi temennya Kak Enta aja bangga, apalagi jadi Kak Enta ya, 1 kali jebol dan sudah lulus kan ya. Nah kalau sekarang kan kalau aku lihat media sosial dari Kak Enta kan sekarang fokusnya ke konten kreator ya. Apakah nanti memang fokus di konten kreator atau mau mempraktekkan ilmu yang sudah didapat dari LPDP dari beasiswa di Glasgow itu, Kak Enta? Ini pertanyaan menarik dan paling sering ditanyakan kepada saya sebenarnya. Mau jadi apa sih setelah mendapatkan beasiswa LPDP? Jadi memang sekarang saya lagi menjadi konten kreator aja, jadi sharing-sharing tentang pengalaman saya mendapatkan beasiswa. Terutama kan saya merupakan mahasiswa yang berasal dari kampung ya Mbak ya, jadi saya merupakan dari daerah yang kecil di NTB kalau teman-teman tahu. Jadi di sini tuh masih jarang banget perempuan untuk melanjutkan S2 apalagi ke luar negeri. Jadi kemarin tuh saya sharing-sharing begitu untuk menimbulkan rasa ingin untuk orang-orang melanjutkan studi juga dan memberikan contoh nyata nih bahwa mimpi itu tuh nggak sekedar mimpi, bisa kok kita laksanakan. Nah, nggak hanya menjadi konten kreator, saya juga ada proyek kecil-kecilan menjadi freelancer dan sekarang tuh lagi proses rekrutmen di salah satu perusahaan yang saya inginkan. Mohon doanya semoga nanti diterima. Dan sekarang juga masih mengadakan proyek, jadi ada proyek namanya Endorse Berkah di mana saya memberikan free endorsement kepada UMKM Indonesia di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sosmednya, jadi kalau saya misalnya upload tentang UMKM berarti itu adalah free endorsement. Dan sekarang lagi ada proyek nulis buku, doain semoga cepat kelar dan segera rilis di tahun ini.
Amin. Nah, kalau tadi menarik tuh sebagai seorang perempuan ya, dari NTB juga jauh kan gitu ya. Ada nggak sih penghalang ketika Kak Enta ini mau menggapai cita-cita gitu? Ada nggak sih penghalangnya sebagai seorang perempuan, Kak Enta? Wah, sebagai perempuan apalagi daerah, mengejar mimpi itu tuh sesuatu yang awam gitu untuk orang di sini. Maksudnya bukan kita menggeneralisasi orang daerah ya, tetapi beberapa orang di sekitar saya tuh ada yang bilang kayak gini, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, kan ujungnya juga menjadi ibu rumah tangga. Ada juga yang bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi, entar tuh cowok-cowok pada minder loh sama kamu, kamu gak nikah-nikah. Ada bahkan yang memberikan statement, bukan pertanyaan. Jadi kemarin tuh saya kembali lagi, saya refleksi ke diri saya, apakah ini saya anggap cobaan, atau saya anggap sebagai bantu loncatan saya, yang membuat saya tuh semakin yakin dengan pilihan saya untuk melanjutkan S2. Karena kalau saya mendengarkan kata orang lain, saya nggak akan berani keluar dari zona nyaman saya, dan saya nggak akan berani untuk mengejar mimpi saya sampai sekarang. Dan buktinya bahwa kalau saya berani mengejar mimpi, dan alhamdulillah dapat gitu ya, sekarang tuh tiba-tiba kesempatan terbuka dengan sendirinya, kalau kita tuh semakin memperluas networking, semakin memperdalam ilmu yang kita miliki. Berarti salah tuh ya bahwa perempuan itu nggak boleh menempuh pendidikan tinggi, itu salah ya, Kak Enta? Iya, sebenarnya kan ini stigma dan konstruksi ya. Jadi ini tergantung dari kita mau menerima stigma yang ada atau berani challenge stigma tersebut dan membuktikan bahwa ada loh pendapat lain yang sebenarnya jauh lebih baik. Karena kan perempuan misalnya mau jadi ibu rumah tangga pun berarti kan kita dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang wise, yang pintar, yang mampu membentuk keluarganya menjadi keluarga yang gemilang. Seperti itu, bagaimana cara kita membesarkan anak, bagaimana cara kita menjadi partner yang baik untuk suami, kita juga perlu untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau misalnya dianggap perempuan cuma di rumah aja, salah loh, soalnya perempuan juga sangat memiliki potensi yang sangat besar dan mereka juga merupakan penunjang bagi keluarga yang ada di rumah. Kak Enta kan sudah sukses juga jadi content creator, kemudian gelar master udah didapat. Nah, dari pendidikan yang sudah Kak Enta raih ini, apa sih goal yang pengen diraih lagi? Memang tadi kan sudah ada project ya, yang sedang dikerjakan. Tapi goal yang mau dituju tuh apa sih sebenarnya dengan ngikut LPDP, dapetin S2 itu apa, Kak Enta? Iya, jadi goalnya adalah memberikan kebermanfaatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kemarin tuh saya masih ada usaha untuk merintis kayak suatu organisasi NGO seperti itu untuk membantu anak-anak khususnya perempuan dari daerah 3T. Jadi untuk teman-teman yang underprivileged dan merasa memiliki lingkungan yang kurang gitu ya, yang mensupport mereka untuk melanjutkan S2. Jadi saya ingin membuat satu komunitas di mana mereka merasa didukung, di mana mereka bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki visi untuk meningkatkan skill dan juga development terhadap dirinya sendiri. Oke, sudah sejauh apa proyek itu? 100%, sudah 50% kah, 60% kah, atau sudah menuju 100% Kak Enta proyek itu? Untuk proses tinggal dieksekusi aja. Kalau misalnya dari pembicaraan sudah dengan beberapa teman. Jadi doain mungkin nanti bisa launching karena beberapa teman juga masih sibuk untuk yang lainnya. Jadi kita juga masih tahap persiapan yang bagian konsep aja. Oke. Kak Enta, pesan apa sih yang mau coba Kak Enta sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya perempuan ketika Kak Enta ini sudah berhasil ya mendapatkan beasiswa 1 kali percobaan dari LPDP, apa pesan yang mau Kak Enta sampaikan kepada masyarakat Indonesia terutama perempuan? Bagi perempuan yang ada di luar sana, jangan mau dibatasi berdasarkan umur, berdasarkan gender. Kalian sangat memiliki skill dan kemampuan yang patut kalian perjuangkan. Saya rasa kalau saya nggak berani keluar dari zona nyaman, saya nggak akan bisa keluar negeri, seperti itu. Kalau saya nggak berani challenge diri saya, yang saya merupakan anak seorang pengecer pupuk, ternyata saya bisa loh menjadi pembicara di salah satu perusahaan pupuk terbesar, di mana itu merupakan produsen pupuk yang ibu saya jualkan. Seperti itu, saya kemarin juga sempat kaget, wah nasib ini ternyata kita yang tentukan ya. Kalau kita nggak berani nih mengambil langkah hari ini, kita nggak akan tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Jadi coba aja dulu, kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa yang menanti kita. Kak Enta, kenapa LPDP kan banyak ya yang lain gitu? Kenapa memilih LPDP untuk membantu mewujudkan cita-cita meraih gelar S2 di luar negeri, Kak Enta? Kemarin kan saya lulusnya di awal tahun di 2019, terus mencoba kesempatan saat itu LPDP sih yang paling
cepat datangnya kesempatannya. Jadi ya udah mumpung LPDP buka, mari kita coba, saya pikir gitu. Jadi kemarin sempat nggak kepikiran juga untuk mencoba beasiswa lain karena saya pikirnya kalau nggak keterima LPDP barulah mencoba beasiswa lain. Jadi LPDP ini juga merupakan beasiswa pertama yang saya coba untuk melanjutkan studi S2. Dan kemudian LPDP juga kan sangat ini ya, linear ya visi misinya dengan apa yang ingin saya jalankan, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat khususnya yang ada di daerah saya. Jadi kemarin mumpung nih beasiswanya dari pemerintah, terus saya juga dari daerah, jadi mari kita menggunakan beasiswa yang disediakan oleh negara terlebih dahulu sebelum mencari beasiswa lain. Oke, nah kalau tips sama triknya apa? Kan LPDP tuh banyak peminat, nggak mudah gitu ya untuk bisa lolos LPDP. Apa sih kalau seorang Enta tuh apa tips dan triknya sehingga teman-teman yang lain nih yang menyaksikan polling nih bisa ngikutin langkah Kak Enta sukses di dapetin LPDP? Jadi kemarin untuk mendapatkan LPDP yang pertama harus meyakinkan diri sendiri, harus tahu apa sih yang benar-benar kita inginkan. Apakah saya ingin kuliah ke luar negeri gara-gara ikutin orang yang ada di Instagram, atau benar-benar nih saya ingin meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Selanjutnya nggak cuma niat aja nih, tapi juga harus dibuktikan dengan bukti yang tertera di dalam esai yang kita tulis. Jadi di esai yang kita tulis juga harus sangat jelas ya. Apa aja sih rencana kontribusi ke depannya harus jelas, terus terukur, jadi nggak cuma mimpi besar aja. Selanjutnya saya juga merupakan orang yang sangat berpegang teguh kepada doa dan restu kedua orang tua. Jadi saya ngerasa kalau misalnya saya mengejar cita-cita yang diridhoi sama orang tua, insya Allah gitu ya, nanti kita mendapatkan apa yang kita inginkan tuh dengan sangat mudah seperti itu. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa kedepannya kita juga bisa. Kalau misalnya kita berpikir, aduh aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak sepintar dia, atau mungkin aku nggak banyak nih ikut lomba. Jadi jangan underestimate diri sendiri dan jangan overestimate. Karena kadang kita ngerasa, aduh aku pinter banget, udah banyak jurnal nih. Tapi ternyata pas tes LPDP, ternyata nggak lulus. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan sama pemberi beasiswa dan apa sih skill yang kita miliki. Jadi dicocokkan. Jangan sampai kita melihat diri kita jauh lebih tinggi ataupun jauh lebih rendah dari apa yang sebenarnya kita miliki. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Seberapa lama Kak Enta mempersiapkan diri pada saat ikut tes dan segala macam itu, untuk mempersiapkan dirinya berapa lama Kak Enta? Untuk persiapan LPDP sebenarnya cuma 2 minggu. Ini 2 minggunya untuk fokus esai dan berkas-berkas ya, karena kan zaman saya berkasnya juga lumayan banyak ya. Terus itu 2 minggu karena juga saya udah memiliki TOEFL sebelumnya. Jadi kemarin untuk bahasa Inggrisnya udah aman seperti itu. Jadi yang kemarin membuat agak lama adalah cuman di esai saja dan minta proofread ke senior saya. Jadi walaupun cuman 2 minggu, tapi ke belakangnya saya mengalami kesusahan seperti itu ya. Jadi memastikan diri benar nggak sih esai yang saya tulis. Jadi kemarin saya banyak riset juga untuk persiapan wawancara, karena saya ngerasa masih ada yang kurang dari esai saya. Pertanyaan terakhir dulu untuk Kak Enta. Kak Enta, kan banyak anak muda ya, barangkali juga banyak perempuan di luar sana yang sebelum dia melangkah, dia udah mengubur mimpinya dulu karena banyak satu dan hal ya. Kalau Kak Enta kan tadi restu orang tua dan segala macam. Apa pesan Kak Enta buat teman-teman yang ragu langkahnya untuk melangkah seperti Kak Enta ketika ingin mendapatkan beasiswa? Apa yang pesan semangat yang bisa Kak Enta sampaikan kepada mereka sehingga mereka berani maju lagi melangkah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan yang tinggi, Kak Enta? Nasib itu tuh cuman kita yang bisa ubah ya. Kalau kita nggak berani melangkah keluar, berarti kan kita nggak bisa nih mendapatkan kesempatan yang jauh lebih luar biasa ke depannya. Kalau kita stay dan merasa nyaman dengan kondisi seperti ini dan nggak mau challenge pandangan orang lain, berarti kita harus siap untuk hidup selama-lamanya seperti ini aja, berada di titik tersebut. Dan saya juga selalu berpegang teguh kepada prinsip yang seperti ini. Kalau saya mencoba, at least saya memiliki rasio 50% berhasil dan 50% gagal. Tapi kalau saya nggak coba sama sekali, memang sih nggak ada kata kegagalan, tapi nggak ada kata keberhasilan juga. Jadi walaupun gagal ke depannya, itu adalah bahan evaluasi diri saya, dan saya akan merasa udah puas nih, saya udah mencoba. Jadi at least nantinya pasti akan rasa ada kesel aja, aduh nggak lulus nih kemarin. Tapi kalau saya nggak coba, bisa jadi 5, 10, 15, bahkan setelah memiliki anak cucu, saya pasti akan bilang what if, bagaimana ya kalau saya nanti keterima LPDP, pasti saya sekarang nggak di sini nih tinggalnya, pasti sekarang saya tempat kerjanya jauh lebih bagus. Jadi saya nggak mau hidup dengan rasa penyesalan nanti di masa tua. Jadi kalau ada kesempatan sekarang, coba aja, nggak ada
hal yang buruk kok yang terjadi, dunia nggak akan berhenti berputar di situ. Paling hal yang terburuk yang kita terima adalah kata penolakan. Sisanya kan kita bisa bangkit lagi untuk mencoba jauh lebih baik lagi. Supaya nggak ada what if, at least kita harus berani mencoba ya Kak Enta ya. Bener banget. Terima kasih banyak Kak Enta. Kita berbincang ke penerima beasiswa satunya lagi, ada Kak Andili Aprilia Rahmawati yang sudah bergabung juga bersama kita, masih muda juga. Usianya tadi kalau Kak Enta 26 tahun, Kak Andi ini 22 tahun. Usianya masih muda, kita sapa dulu. Halo Kak Andi, selamat siang. Halo kakak, selamat siang. Halo Kak Andi, apa kabar Kak Andi? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau kakak gimana kabarnya? Aku baik juga. Aku senang tadi berbicara dengan Kak Enta dan juga Kak Andil ini mendapatkan semangat begitu ya, sehingga bisa terpacu juga untuk bisa terus melangkah untuk cari beasiswa meskipun gagal, coba lagi supaya tadi kalau Kak Enta bilang jangan ada what if ya, at least mencoba seperti Kak Enta dan juga Kak Andili. Kita tanya-tanya Kak Andili dulu ya. Kak Andili, sebagai seorang anak muda baru berusia early 20 tahunan lah ya gitu, sudah mendapatkan beasiswa di negeri orang, itu awal mimpimu tuh seperti apa Kak Andili? Kalau untuk awal mimpi sebenarnya saya tuh selalu punya keyakinan kalau saya tuh pengen jadi perempuan yang juga hebat, mandiri, berpendidikan, pintar kayak gitu. Jadi hal itu tuh akhirnya membuat saya punya motivasi internal yang besar. Akhirnya saya juga senang banget gitu. Jadi saya yang senang sendiri nih untuk cari kesempatan untuk berkuliah di dalam negeri atau bahkan juga mencari akses di luar negeri kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ada nggak sih halangan ya, kalau tadi Kak Enta kan barangkali restu orang tua ya. Kalau Kak Andil itu menghadapi rintangannya apa sih ketika mendapatkan beasiswa ini apa? Sebelum mendapatkan beasiswa ini apa rintangan yang Kak Andili hadapi? Kalau rintangannya ternyata hampir sama dengan Kak Enta gitu. Jadi saya juga kebetulan nggak diizinkan untuk berkuliah sama orang tua kayak gitu. Jadi saat itu katanya lebih baik langsung kerja aja karena udah punya uang yang lebih jelas, punya pendapatan sendiri. Sedangkan mungkin kalau misalkan pandangan orang lain kalau berkuliah itu jadinya menghabiskan waktu gitu ya, kayak gitu. Nah tapi karena memang sedari awal itu tuh saya seneng banget sama yang namanya belajar. Saya juga punya keyakinan kalau misalkan saya tuh berhak loh untuk punya pendidikan yang tinggi. Nah jadi hal-hal itu tuh yang bikin saya termotivasi kayak gitu. Nah selain dari izin orang tua, nah saya juga punya hambatan di hal ekonomi kayak gitu. Jadi pas waktu SMA itu karena satu dan lain hal banget, yang salah satunya juga karena ekonomi, saya itu harus pindah ke sekolah yang cukup kecil gitu ya di desa kayak gitu. Nah karena akhirnya saya bersekolah di desa, jadi aksesnya itu semakin susah untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan fasilitas untuk akhirnya menunjang aku bisa berkuliah di pendidikan tinggi kayak gitu. Belum lagi juga karena nggak ada restu dari keluarga, akhirnya saya sebetulnya diam-diam untuk melamar beasiswa dari Go and Lovely ini gitu. Jadi karena nggak diizinkan sama sekali, jadi tapi saya pengen gitu kayak gitu. Jadi yang orang tua saya lihat, saya belajar terus tiap hari dan segala macam, tapi akhirnya saya buktikan, ini loh Pak, saya lolos pendidikan tingginya, saya juga dapat beasiswa. Jadi harapannya saya juga dapat dukungan karena saya juga nggak merepotkan siapapun gitu untuk saya menggapai mimpi saya. Kayak gitu. Kak Andili kan memang menerima beasiswa Glow and Lovely Batch 3 ya. Itu taunya dari mana dan apa yang Kak Andili lakukan sehingga bisa dapat beasiswa itu Kak Andili? Kalau tahunya dari mana, kebetulan saat itu saya aktif banget untuk searching di internet. Apa ya beasiswa ya atau hal-hal yang bisa membantu saya nih bisa berkuliah. Kayak gitu. Nah akhirnya dapat informasi bahwa ada ya beasiswa dari Go and Lovely ini. Terus akhirnya saya cari tahu persyaratannya dan segala macam. Bahkan saat itu saya nggak punya laptop sama sekali. Device saya juga cuma mengandalkan handphone doang. Internet yang di desa juga saat itu betul-betul minim untuk aksesnya gitu ya. Jadi beberapa kali saya ketika persiapannya itu banyak banget rintangannya gitu. Entah pas menulis esai karena saya nggak bisa nyimpen di Word dan segala macam. Jadi saya ketik bener-bener spontan. Karena saya punya mimpi yang kuat gitu ya. Jadi ketika harus mengetik esai, saya beneran mengetik apa yang ada di pikiran saya dan keinginan saya gitu. Karena ternyata saya punya rencana yang juga cukup detail untuk ketika mau berkuliah itu mau seperti apa. Kayak gitu. Tapi akhirnya pas sudah diketik panjang, terus internetnya error, terus harus ulang lagi dari awal. Nah itu tuh bener-bener sering banget terjadi gitu kayak gitu. Sampai akhirnya saya sempat nangis, sampai saya ingat banget
akhirnya esai itu baru bisa kekirim jam 3 subuh gitu, karena saya beneran nunggu internetnya sama device saya untuk bisa menunjang itu gitu. Terus akhirnya ya banyak bantuan juga, akhirnya minta tolong ke teman-teman, akhirnya didukung dan nyampailah ke tahap yang saya lolos kayak gitu. Jadi ngetik esainya itu dari handphone? Iya, dari handphone karena nggak punya laptop sama sekali kayak gitu. Terus dari handphone gimana itu? Maksudnya biar kirimnya rapi dan segala macam, apakah minjem laptop temen kah? Atau di kampus sebelumnya juga memanfaatkan fasilitas yang ada di sana? Seperti apa Kak Andili? Karena waktu itu kan kalau misalkan mendaftar beasiswa GAL ini ada websitenya tersendiri kayak gitu. Jadi kita nggak harus upload secara Word-nya kayak gitu. Jadi kita cukup mengetik aja di kolomnya. Nah jadi saya langsung ngetik di kolom itu gitu, kayak gitu. Oke. Sulit tapi akhirnya bisa terus diatasi ya ketika Kak Andili ini nggak berhenti untuk berjuang dan berusaha ya Kak Andili. Nah kalau dari beasiswa Glow and Lovely itu apa saja yang Kak Andili dapatkan Kak? Wah banyak banget Kak, jadi beneran dari beasiswa Glow and Lovely ini tuh membantu aku banget selama dari awal berkuliah sampai sekarang gitu. Kayak gitu, pertama aku dapat uang perkuliahan itu bisa menunjang kebutuhan aku, entah itu dari UKT, entah itu dari buku, entah itu juga dari kegiatan-kegiatan kayak gitu. Terus yang selanjutnya dari beasiswa Glow and Lovely ini juga ada capacity building-nya yang itu tuh rutin dilaksanakan setiap tahun selama 4 tahun gitu. Jadi walaupun kita udah sibuk, walaupun kita udah banyak kegiatan, tapi ternyata dari beasiswa Glow and Lovely itu tetap perhatian nih sama kita dengan masih mempedulikan dengan ngasih pelatihan-pelatihan yang itu menunjang banget dan sering banget ada survei kayak apa sih yang teman-teman butuh sekarang gitu yang akhirnya direalisasikan lah gitu oleh beasiswa Glow and Lovely untuk di pelatihannya. Bahkan di luar dari capacity building itu sering banget juga kita akhirnya punya akses untuk belajar lebih gitu. Entah kita punya akses untuk akhirnya belajar seminar atau misalkan belajar pelatihan dengan komunitas apa dan segala macam. Jadi akhirnya itu bikin kita tuh punya pembelajaran yang gampang banget untuk di reach out-nya kayak gitu. Dan akhirnya penerima dari beasiswa Glow and Lovely ini tuh punya banyak banget bekal gitu untuk nanti terjun di dunia masyarakat atau bahkan di dunia pekerjaan kayak gitu. Kak Andili kan ini jebolan dari Hiroshima University ya? Ya. Itu kenapa milihnya Jepang Kak? Kenapa milihnya Jepang? Kebetulan waktu itu juga alhamdulillah ini juga salah satu kepercayaan dari departemen saya gitu. Karena saya jurusan pendidikan khusus yang itu tuh memang concern di isu disabilitas. Nah, salah satu universitas dan salah satu negara yang juga pendidikannya itu hebat dan besar gitu ya, itu adalah Jepang. Yang di Jepang itu ada beberapa universitas yang memang mereka tuh menyediakan jurusan dari pendidikan khusus atau juga pendidikan inklusi kayak gitu. Nah, akhirnya saya itu proses seleksinya itu diseleksi dulu dari departemen. Jadi ternyata dari departemen itu sudah memiliki kontrak kerjasama dengan universitas yang di Jepang saat itu. Kayak gitu, departemen prodi saya. Terus akhirnya dari prodi saya menghubungi saya kalau Andri mau nggak gitu untuk belajar dulu nih gitu pendidikan khusus tapi mata kuliahnya kamu ambil yang di Jepang kayak gitu. Nah awalnya tuh delegasi dari prodi saya itu tuh ada 5 mahasiswa yang awalnya juga itu tuh cuman pembelajaran secara online aja dulu gitu. Online tapi di online itu tuh ada dari 5 negara gitu. Ada waktu itu ada Jepang, Cina, Thailand, terus apalagi ya, pokoknya ada 5 mahasiswa dari 5 negara di online course itu. Nah akhirnya orang-orang yang terpilih dari online course itu yang aktif, yang akhirnya juga terlihat bahwa dia itu cukup gitu ya bekalnya untuk diberangkatkan. Nah salah satunya itu yang terpilihnya adalah saya gitu. Jadi saya delegasi dari Indonesia untuk yang waktu itu ke Jepang. Sekitar waktu itu dari universitas saya ada sekitar 5 orang, tapi dari prodi saya itu hanya ada 2 orang kayak gitu. Dan itu dibiayai penuh oleh kampus kayak gitu. Oke, Kak Andili, kan kuliah di Hiroshima University, terus ternyata juga ikut pertukaran pemuda Asia ke Singapura. Terus kalau flashback lagi kan tadi memperjuangkan bikin esai dan segala macam itu pakai handphone sampai nangis segala tadi kan karena internet dan akses segala macam di desa yang sangat sulit. Nah, Kak Andili ini kan begitu memperjuangkan pendidikan ya. Apa alasan atau kenapa menurut Kak Andili anak-anak muda ini harus memperjuangkan pendidikan, Kak Andili? Menarik ya pertanyaannya. Kenapa ya menurut aku pendidikan itu jadi hal yang sangat-sangat penting karena aku rasa pendidikan itu sesuatu hal yang memang itu adalah hak untuk semuanya gitu. Bahkan terlepas dari gendernya manapun.
mau itu laki-laki, mau itu perempuan gitu. Jadi pendidikan adalah hal yang memang itu adalah hak saya secara penuh untuk saya dapatkan itu, kayak gitu. Dan kenapa penting gitu? Akhirnya saya juga menyadari bahwa dengan pendidikan itu tuh bisa membuka akses ke banyak hal banget. Entah itu akses dari pekerjaan, entah itu bakal akses di banyak bidang, entah itu sosial, politik, pendidikan, ekonomi, budaya, dan segala macam. Jadi pentingnya pendidikan adalah membuat kita tuh akhirnya punya ruang, punya wadah, punya kesempatan untuk kita bisa berperan lebih gitu. Apalagi untuk perempuan gitu ya Kak. Karena peran perempuan ini juga dibutuhkan di banyak bidang gitu. Keterlibatan perempuan itu dibutuhkan banget. Dengan perempuan akhirnya terlibat di banyak bidang, itu akhirnya perempuan juga bisa menyuarakan apa sih yang dibutuhkan perempuan. Sehingga jadi konstruk dari sosialnya, dari sistemnya, dari kebutuhan di sekitar kita akhirnya bisa terakomodir karena banyak perempuan yang terlibat dan menyuarakan hal itu. Kayak gitu. Jadi penting pendidikan tuh. Gitu. Kak Andili, kan usia baru muda banget ya, 20-an ya, tapi punya pemikiran yang sangat dewasa sekali. Itu ada peran dari orang tua nggak sih yang apa ya, yang ngerangkul lah Kak Andili, yang ngasih apa ya, contoh bahwa pendidikan itu penting gitu. Maksudku dulu kayaknya umurku 20-an nggak begini gitu mikirnya ya. Kalau Kak Andili kan bisa, dan Kak Enta tadi panjang sekali mikirnya. Apa peran orang tua yang apa support lah dengan keterbatasan ekonomi tapi tetap support anaknya sehingga bisa go internasional? Wah, kalau peran orang tua itu banyak banget, terutama dari mamah sih gitu saat itu. Jadi dari dulu mamah tuh selalu ingin kalau misalkan menunjukkan kalau oh kamu tuh perempuan tuh bisa loh kayak gini. Gitu. Kamu tuh memang harus juga bisa menyuarakan, kamu juga harus bisa percaya diri, kamu harus punya sesuatu hal yang menjadi bekal kamu nih untuk berkontribusi di luar sana kayak gitu. Dan akhirnya dari dulu pun sebetulnya dari didikan dari mamah utamanya itu cukup didikan yang ketat dan tegas. Jadi kenapa juga akhirnya saya suka bahasa Inggris karena sedari awal dari orang tua tuh selalu nanya gitu, kira-kira teteh apa sih yang dibutuhin gitu, kayak gitu. Terus dari mama pernah waktu itu ngebeliin kamus, terus akhirnya di setiap harinya aku harus baca kamusnya dan aku harus setor kata baru apa yang aku dapat dari kamusnya, kayak gitu. Nah jadi akhirnya terus kalau misalkan nonton TV atau segala macam, teh ini artinya apa coba, kayak gitu. Jadi kan saya yang kaget gitu ya, jadi akhirnya saya termotivasi nih untuk akhirnya saya belajar terus dan segala macam, kayak gitu. Dan akhirnya dengan hal-hal itu, karena orang tua saya juga selalu juga bilang bahwa jangan juga apa ya memfokuskan di ekonomi dan segala macam lah gitu. Kalau misalkan banyak akses kok yang bisa didapatkan gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya banyak terbentuklah diri aku yang aku tuh suka memanfaatkan kesempatan apapun untuk belajar, bahkan dengan hal-hal yang sederhana gitu, walaupun itu nggak berbau dengan uang yang mahal dan segala macam gitu. Sampai akhirnya walaupun sempat ditentang untuk berkuliah gitu, karena mungkin bentuk kekhawatiran ya, karena saat itu memang kondisi dari keluarga saat itu baru bercerai juga kayak gitu. Jadi mungkin akhirnya orang tua memutuskan untuk oh yaudah kamu jaga adik-adik aja dulu kayak gitu. Tapi ketika memang akhirnya dibuktikan kalau oh ini memang kita punya sungguh-sungguh, kita punya rencana, kita mau bertanggung jawab sama mimpi kita dan rencana kita, ternyata akhirnya itu juga meluluhkan dari orang tua untuk akhirnya mendukung kayak gitu. Dan akhirnya selama keberjalanan sekarang selalu jadi tempat untuk bercerah cerita lah, dan akhirnya juga tidak dibatasi untuk apa sih yang kamu mau gitu. Akhirnya orang tua menjadi support yang luar biasa banget karena nggak pernah membatasi Andili harus begini, Andili harus begini kayak gitu. Dan itu akhirnya membuat aku tuh juga terbiasa untuk belajar di manapun dan apapun gitu kayak gitu. Itu sih peran yang hebat dari orang tua aku. Jadi restu orang tua itu istilahnya meringankan langkah Kak Andili dan juga Kak Enta ya ketika ingin meraih cita-cita tinggi gitu di pendidikan. Tapi kalau tadi Kak Enta kan perempuan, kemudian dari NTB jauh ya, mungkin ada stigma lah karena perempuan dan juga jauh gitu dari desa ketika ingin menempuh pendidikan tinggi. Kalau dari Kak Andili sendiri punya pengalaman yang sama nggak, perempuan dari desa, keterbatasan akses, ekonomi juga, pernah ada stigma itu nggak apa ya, ketika ingin melanjutkan pendidikan tinggi, terutama waktu dapat beasiswa ini Kak? Pernah banget Kak, karena memang sedari awal ternyata dari lingkungan aku tuh udah banyak banget yang menolak gitu. Bahkan saat itu juga karena saya juga bersekolahnya di daerah yang cukup terpencil gitu. Ketika saya menunjukkan bahwa saya tuh punya ambisi loh untuk berpendidikan tinggi, itu tuh saya harus melalui rasa malu ya istilahnya gitu. Karena teman-teman kelas saya tuh justru malah yang, iya apaan sih gitu, kamu jangan dong nyantai gitu banget, udahlah nyantai, atau udah tuh nggak usah kuliah, atau ya udah tuh kerja aja kayak gitu. Nah jadi dari lingkungan juga akhirnya banyak banget yang bikin down lah istilahnya gitu. Tapi ternyata karena motivasi internalnya juga cukup kuat, itu jadi hal yang benar-benar dipegang saat istilahnya ketika dunia nggak mendukung, ada diri aku nih yang paling mendukung aku gitu.
kayak gitu. Dan jadi itu stigma bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi atau bahkan kuliah itu jadi hal atau berpendidikan tinggi itu jadi hal yang sia-sia atau membuang-buang waktu gitu ya, karena nggak menghasilkan uang secara langsung kayak gitu. Terus juga lebih baik langsung bekerja aja, merawat adik dan segala macam. Terus sama juga gitu, toh nanti juga bakal di dapur juga lah, bakal inilah, bakal itulah kayak gitu. Jadi dapat banget sih tetap stigmanya tuh melekat gitu ya kayaknya dengan konstruk sosial yang ada ini kayak gitu. Oke, Kak Andili, bagaimana beasiswa ini bisa mengubah hidup seorang Andili? Bisa mengubah, wah kayaknya saya harus berterima kasih banget gitu ya sama beasiswa Girl and Lovely, karena akhirnya dengan beasiswa Girl and Lovely ini tuh membuka banyak banget kesempatan baru untuk saya, utamanya impian saya untuk saya tuh bisa berpendidikan tinggi. Jadi apa sih yang merubah gitu? Pertama, saya jadi punya kesempatan untuk berkuliah. Saya juga punya kesempatan untuk berkuliah tanpa istilahnya merepotkan orang lain, yang justru juga malah membuat bangga dari orang sekitar terhadap saya. Terus juga ketika berkuliah, akhirnya itu membuat saya lebih tenang, karena ada beberapa hal yang sudah terakomodir gitu ya, dengan adanya beasiswa Girl and Lovely ini. Gitu. Jadi saya bisa fokus untuk di akademik ataupun non-akademik di perkuliahan, kayak gitu. Dan akhirnya hal itu pun bikin diri saya juga lebih berkembang, dan akhirnya ketika memang ada yang bertanya sama saya, itu juga ternyata tanpa saya sadari itu memberikan inspirasi dan semangat juga untuk orang-orang sekitar, dan akhirnya kebaikannya itu jadi menular lebih banyak gitu. Jadi banyak banget yang diubah dan terubah karena saya sebagai awardee dari beasiswa Girl and Lovely kayak gitu. Oke, Kak Andili, kan S2-nya udah, pertukaran pemudanya juga udah, terus terima dana hibah penelitian juga pernah, udah gitu menang best paper team juga. Nah, target selanjutnya ke depannya apa yang ingin Kak Andili raih sih? Sebetulnya saya masih S1 sih Kak. Jadi ya, jadi untuk target selanjutnya saya pengen kayak Kak Enta gitu. Jadi setelah ini saya terinspirasi, wah gimana nih gitu. Jadi luar biasa banget ya gitu bisa dapat beasiswa luar negeri gitu S2. Jadi untuk target selanjutnya saya pengen melanjutkan studi S2 saya juga, yang harapannya kalau ada kesempatannya ingin juga di luar negeri, yang nanti juga ketika udah banyak bekal yang didapatkan pengen balik lagi, terus pengen membuat wadah untuk pendidikan di bidang pendidikan, utamanya karena saya juga concern di isu disabilitas sama perempuan gitu. Jadi saya pengen buat wadah gimana sih saya bisa berdampak buat teman-teman atau anak-anak disabilitas dan juga buat perempuan untuk berpendidikan atau menjadi sesuatu yang lebih capable lagi lah gitu, karena dengan banyaknya akses dan saling nyemangatin lah di situ kayak gitu. Jadi pengen banget dulunya sebagai penerima beasiswa, tapi selanjutnya saya yang bisa ngasih beasiswa gitu. Saya pengen menjadikan itu. Tapi gitu. kalau target S2-nya Kak Andili mau di mana? Saya lagi nyari beasiswanya di negara Australia, karena banyak banget juga ternyata universitas yang juga concern di isu disabilitas. Terus juga udah juga searching apa sih beasiswa yang bisa saya dapat, dan kalau misalkan untuk pilihan keduanya itu saya pengen di Jepang lagi karena udah punya pengalaman juga kan di Jepang kayak gitu. Oke, Kak Andili, kalau pesan yang buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa Glow and Lovely itu apa Kak? Kalau pesannya jangan pernah putus asa, terus juga harus percaya diri banget, karena yang dilihat juga dari beasiswa Glow and Lovely utamanya gitu ya, nggak hanya apa sih prestasi kamu dan segala macam, tapi juga dilihat gimana sih keyakinan kamu terhadap diri kamu dan rencana kamu ke depannya kayak gitu. Karena seringkali ketika mendengar curhatan-curhatan gitu ya dari orang-orang sekitar, udah ngedown duluan karena misalkan ngeliat portofolio kita prestasinya tuh nggak sebanyak itu, dan akhirnya ya udah deh nggak usah daftar beasiswa gitu. Padahal digas aja dulu, dicoba aja dulu, karena itu nggak jadi satu-satunya penentu kamu tuh bisa lolos beasiswa gitu. Bahkan dari esai kamu, dari wawancara kamu gitu ya, seperti dari Kak Enta tadi juga bilang gitu, itu tuh jadi hal yang juga dipertimbangkan gitu oleh pihak beasiswa untuk memberikan bantuan terhadap kita kayak gitu. Jadi harus percaya diri dulu, terus juga harus dipikirkan matang-matang apa sih rencana-rencananya gitu, ketika dapat beasiswa mau seperti apa, ketika sudah berkuliah mau ngapain aja, bahkan ketika lulus kuliah mau seperti apa dan merencanakan apa. Jadi sebelum dan ketika dan sesudah itu tuh harus jadi rencana yang benar-benar dipersiapkan gitu oleh teman-teman yang mau mendaftar beasiswa Glow and Lovely kayak gitu. Terus juga di dalam perjalanannya juga itu diisi dengan teliti, karena beasiswa Glow and Lovely itu rinci banget untuk benar-benar mendalami informasi dari kita. Nah itu juga jangan lupa dibaca dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan teliti, rinci, dan diisi memang
secara ala kadarnya dan memang objektifnya seperti itu kayak gitu. Dan pokoknya dicoba aja dulu karena kita nggak pernah tahu rezeki yang mana sih gitu yang bakal datang ke kita kayak gitu. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Ketika dari Indonesia ke Jepang sempat ada perbedaan budaya, habit atau kebiasaan yang menyulitkan nggak sih Kak Andili? Kalau menyulitkan enggak, tapi lebih ke kaget mungkin ya karena ternyata beneran disiplin banget gitu. Jadi kebiasaan ketika di Indonesia misalkan kita rapatnya atau ketemunya jam 7, nah orang-orang tuh kan seringkali berangkatnya baru jam 7-nya gitu. Kayak gitu. Nah kalau di Jepang tuh jam 7 tuh beneran mulai itu langsung mulai gitu. Jadi nggak ada istilah untuk ngares dan segala macam. Terus ternyata juga dari negaranya itu bersih banget. Terus juga dari dari lingkungan kampusnya itu juga dari kelasnya itu disesuaikan banget nih secara tata letaknya dan segala macam, itu tuh menunjang mahasiswanya itu biar lebih semangat ketika ketika kelas lah di situ. Belum lagi dari hal-hal yang bahan material ketika belajarnya itu, entah dari kertasnya pun saat itu saya menemukan ada yang berbeda gitu. Dari kertasnya tuh pakai kertas buram yang lebih mudah didaur ulang gitu. Jadi ketika pelebarannya itu pakai kertas yang mudah daur ulang gitu. Terus dari ketika ada website apapun itu tuh dari universitasnya yang menyediakan langsung gitu kan. Biasanya kita pakai pihak ketiga atau kedua dan segala macam, tapi ternyata dari pihak universitasnya tuh beneran prepare banget apa sih yang dibutuhin sama mahasiswanya. Belum lagi juga di sana tuh akhirnya ketika kita ketemu profesornya tuh justru membuat kita tuh akrab, bukan lagi membuat kita takut gitu. Jadi kita tuh menghormati profesor itu tuh bukan hanya karena kehebatan dari segi gelar atau kehebatan dari ilmunya, tapi juga dari attitude-nya yang bikin kita juga belajar gitu. Yang akhirnya saya menemukan yang istilah yang padi semakin menunduk ketika berisi itu, akhirnya saya merasakan banget ketika itu saya di Jepang kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Andili. Sebelumnya juga tadi ada Kak Enta, dua-duanya sangat menginspirasi sekali. Saya terinspirasi dan saya yakin sahabat Kompas TV pun juga pasti akan terinspirasi dari Kak Enta dan juga Kak Andili. Terima kasih banyak pada Enta Fadila Tapisa, seorang content creator yang menerima beasiswa S2 LPDP dari University of Glasgow, Scotland. Kemudian juga ada Kak Andili Aprilia Rahmawati, penerima Glow and Lovely Bintang beasiswa Batch 3 Universitas Pendidikan Indonesia. Dua-duanya sangat menginspirasi kita bagaimana memberikan kita semangat ya, jangan berhenti melangkah untuk mencoba, gagal coba lagi sampai kita mendapatkan beasiswa pendidikan yang kita ingini begitu ya, yang kita impikan. Terima kasih banyak Kak Enta dan juga Kak Andili. Saya Gita Nila Markesri. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast keliling selanjutnya.